Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mengawali aktivitas pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang akan dipimpin oleh KM-nya ya, Ica, silakan untuk memimpin doa. Belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sikap berdiri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini hadir semuanya. Siapa yang nggak masuk? Rasya. Kenapa Rasya? Sakit. Berarti satu orang yang tidak masuk ya. Oke, periksa lantainya. Ada sampah nggak atau kolong mejanya? Kalau ada sampah boleh diambil dan dipungut ke tong sampah ya. Bersih? Bersih. Kalau ada sampah nggak apa-apa, dibuang aja. Kena kabel. Ya, baik. Sebelum mengawali kembali pembelajaran kita, kalian boleh berpasangan dulu ya. Berpasangan, berdiri, berpasangan. Berdiri, berpasangan. Kasih ya. Berhadapan, yang nggak punya pasangan cari pasangan. Berhadapan, kemudian di tengah-tengahnya itu ada pulpen, satu pasangan, satu pulpen. Taruh di meja. Ya, 4 jam. Oke? Pulpennya sudah? Taruh di tengah-tengah meja ya. Kalau ibu bilang sikut, kalian pegang sikut. Kalau sakit, pegang perut. Kalau sikat, diambil pulpennya ya, Pak rebut-rebut. Oke? Oke, kita mulai ya. Sikut. Sakit. 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 Sikut. Sikat. Mana yang menang? Tunjukin. Oke. Lagi ya. Sekali lagi. Konsentrasi. 1, 2, 3. Sikut. Sakit. 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 Sikut. Sikut. Sikat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Boleh duduk kembali ya. Oke, baik. Sekarang dipegang HP-nya. Ya, Ibu akan memberikan aplikasi yang bisa kalian buka. Ya, Ibu kirim ke KM-nya ya. Biar kalian bisa mengevaluasi pelajaran minggu lalu kita belajar tentang lingkungan hidup dan komponen biotik dan abiotik. Nah, kalian sudah paham atau belum? Ya, nanti coba kalian isi ya pertanyaannya dengan ya atau tidak ya. Ntar Ibu cari dulu ininya. Linknya ya, nanti kalian bisa langsung isi ya.
Oke, udah Ibu kirim ke Ica. Bisa dibuka? Dah. Dijawab pertanyaannya. Apakah kalian bisa menyebutkan pengertian lingkungan hidup? Dijawab ya atau tidak. Kalau udah ya, di-submit. Ya, ya atau tidak gitu. Langsung. Langsung dijawab ya atau tidak. Enggak, bukan diketik. Ya, diketik. Ya atau tidak. Oke, ada pertanyaan keduanya lagi ya? Udah langsung submit. Oh, nge-like ya? Nge-like pertanyaan yang selanjutnya, oke. Karena nge-like, jadi bisa kalian di sini aja ya. Untuk pertanyaan 1, ya. Ini tidak, ya. Pertanyaan 2 dan pertanyaan 3. Oke. Kalian bisa pakai stiker ini ya. Satu kelompok 5 ya? Ya. Oh, satu kelompok 3 karena ada 3 pertanyaan ya. Ini kelompok yang di sana boleh. Ambil. Ini udah? Oh, ini ya. Oke, yang satu pakai ini karena tidak cukup. Oh ya. Karena tidak cukup pakai stiker yang kecil aja ya. Oh iya. Yang mana yang nggak kayak ini? Oke. Boleh yang pertama. Apakah kalian bisa menyebutkan pengertian lingkungan hidup? Taruh stikernya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kalian mengetahui tentang pengertian abiotik dan biotik? Dijawab nomor 2. Dan yang ketiga, apakah kalian bisa membedakan komponen biotik dan abiotik? Dijawab ketiga. Oke, boleh sekarang ditaruh sesuai dengan keadaan kalian. Kalau ya, berarti kalian stikernya taruh di ya. Kalau tidak, berarti taruh di tidak. Yang pertama, pengertian lingkungan hidup. Yang kedua, pengertian biotik dan abiotik. Dan yang ketiga adalah membedakan antara komponen biotik dan abiotik. Silakan. Belum dapat. Iya. Ditaruh aja. Kalian hanya taruh stiker aja. Iya, tiga-tiganya. Kalau udah boleh ke kursinya ya.
Itu ditempelin lagi kalau kurang rapet. Yang udah boleh kembali ke tempatnya. Baik, sudah semuanya? Belum. Oke, berarti rata-rata kalian sudah hampir semuanya tahu tentang lingkungan hidup, tahu tentang biotik dan abiotik, ya, tahu perbedaan antara komponen biotik dan biotik. Sekarang ada yang mau mewakili? Apa itu lingkungan hidup? Ada yang mau menjawab? Lingkungan hidup, apa itu lingkungan hidup? Atau ya, siapa yang mau jawab? Oke. Pais ya? Apa Pais lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah ruang yang berisi semua makhluk hidup, benda, dan kondisi yang saling memengaruhi kehidupan manusia dan makhluk. Oke, itu adalah lingkungan hidup. Sekarang apa yang dimaksud dengan biotik dan abiotik? Ada yang tahu? Siapa yang mau jawab? Oke, ya nanti pertanyaan ketiga boleh. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup yang ada di bumi, contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimiawi yang dapat memengaruhi ketahanan makhluk hidup di sebuah lingkungan ekosistem tersebut. Komponen ini diantaranya sinar matahari, suhu, air, udara, dan tanah. Oke, berarti pertanyaan ketiga udah dijawab ya. Mungkin bisa contoh lain dari komponen biotik dan abiotik? Contoh dari Boleh pegang ini? abiotik adalah makhluk hidup. Di makhluk hidup apa contohnya? Contohnya seperti Gak apa-apa, bener makhluk hidup. komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu Contoh biotik. contohnya adalah produsen, autotrof, konsumen, heterotrof, pengurai, dekomposer, dan detritivor. Oke, kalau yang biotik, Abiotik, abiotik ya? contohnya ya Bu, Ya, sinar matahari, suhu, dan air. oke. Baik ya, berarti itu komponen biotik itu adalah yang berkaitan dengan makhluk hidup. Sedangkan abiotik yang berkaitan dengan benda tak hidup. Tadi contohnya sudah disebutkan, biotik itu contohnya kayak pengurai gitu ya, makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan. Kemudian abiotik itu sinar matahari, suhu. Nah, oke, itu yang sudah kalian minggu lalu pelajari. Baik, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu sebelum ke pembahasan selanjutnya, ini ada quote ya yang akan Ibu berikan, bahwa ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberikan manfaat. Jadi mudah-mudahan kalian mempelajari materi ini
tidak hanya untuk dihafal, tapi untuk diberikan manfaatnya untuk banyak orang. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya, ya. Jadi jangan sekedar teori aja, tapi juga harus diaplikasikan agar ilmu itu bisa bermanfaat. Oke? Ya, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, kalian nanti kalian dapat menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Itu tujuannya. Jadi dengan belajar ini kalian nanti dapat menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Kemudian kalian dapat menganalisis pencemaran lingkungan yang ada di sekitar. Kalian dapat mengklasifikasikan bentuk pencemaran lingkungan yang ada di sekitar. Kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan ekosistem berdasarkan analisis dari informasi yang telah diberikan. Kemudian kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan berupa kampanye pencegahan pencemaran lingkungan dalam bentuk baik poster, video maupun presentasi. Ya. Berarti kalau dari sini tujuannya berarti kita akan belajar tentang apa sih? Ya, saat ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Oke. Ibu mau studi kasus di lingkungan sekitar kita ya. Nah, perhatikan studi kasus berikut ini. Kalian masih ingat nggak? Waktu upacara Senin kemarin, pembina upacaranya Ibu Tarmi ya mengatakan bahwa mengingatkan kita tentang kebersihan lingkungan sekolah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya. Di luar, kemudian di lingkungan kelas sendiri gitu ya. Ternyata masih banyak nggak siswa yang membuang sampah sembarangan? Masih. Kayak meninggalkan bungkus makanan di kolong meja gitu ya. Kemudian di lantai, halaman sekolah. Bahkan walaupun ada tempat sampah di depan kelas, tapi masih membuang sampah sembarangan. Nah, ini akan berakibat kalau ruang kelas kalian kan apalagi kalau Jumat ya. Kalau sampahnya nggak dibuang berarti Senin jadi berbau tidak sedap karena sampahnya menumpuk. Kemudian lingkungan sekolah tampak kotor dan tidak nyaman untuk belajar. Sampah yang menumpuk di solokan menyebabkan saluran air tersumbat saat hujan sehingga halaman sekolah tergenang air. Pernah kan ya? Pernah. Kemudian kehadiran sampah juga membuat makanan menarik lalat dan serangga yang berpotensi menularkan penyakit. Nah, dari studi kasus ini, coba yang pertama nih pertanyaannya, tolong bisa dijawab ya. Tidak masalah, jangan takut, Bu takut salah, jangan. Namanya juga belajar. Kalau salah nanti tinggal diluruskan. Jadi harus berusaha untuk menjawab karena salah satu dari 8 dimensi profil lulusan adalah kemampuan dalam berkomunikasi. Ya, ini saatnya kita mengasah kemampuan komunikasi kita. Yang pertama, kenapa sih siswa masih membuang sampah sembarangan padahal sudah tersedia di tempat sampah? Reja? Oh, kebiasaan. Oke. Sorry ini pakai permanen jadinya. Nah, ada spidolnya nggak? Oh iya. Kebiasaan. Ada lagi pendapat lain? Kurang kesadaran. Satu lagi siapa namanya? Oh, udah sama. Oh, ya. Kubu sini? Ini. Siapa namanya? Atika? Oh, males. Oke. Ada lagi? Oke. Kemudian yang kedua, apa dampak kebiasaan membuang sampah sembarangan bagi kesehatan dan kenyamanan belajar? Belah sini, ada yang mau jawab? Atau siapa yang mau jawab? Oh ya, nih yang belum. Hah? Bau. Jadi bau gitu ya, lingkungan menjadi bau gitu ya.
Ya, timbul penyakit. Oke, ada lagi tadi Reza mau jawab? Oh, Baihaqi. Lingkungan kumuh dan kotor. Tadi Reza mau jawab? Udah jawab. Oke. Yang selanjutnya 3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan? Mengingatkan. Terus? Oh, ada sanksi. Ada lagi? Oke. Baihaqi? Edukasi. Oke, yang keempat. Apakah lingkungan sekolah yang kotor termasuk ke dalam pencemaran lingkungan? Kalau iya, mengapa? Dan termasuk jenis pencemaran apa ketika lingkungan sekolah kotor? Siapa yang mau jawab? Ya. Kira-kira lingkungan sekolah yang kotor itu termasuk ke dalam pencemaran lingkungan nggak? Ya. Ada yang bisa memberikan alasannya kenapa? Kenapa dia termasuk pencemaran lingkungan gitu? Ya. Kenapa dikatakan pencemaran lingkungan? Tercemar oleh sampah yang dibuang sembarangan. Oke. Kemudian ini termasuk jenis pencemaran apa? Pencemaran tanah. Ya. Udara. Oke. Air. Baik. Untuk mengetahui apakah jawaban kalian ini yang tadi benar atau salah, maka sekarang kita lakukan kegiatan penyelidikan atau diskusi kelompok dengan panduan yang LKPD yang Ibu sudah buat ya. Ini akan Ibu bagikan. Ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Pengerjaan ini kita berbatas waktu ya, nanti kita kasih waktunya. Biar karena kita tulis, oh ya kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian ini kerjanya kerja tim ya. Jadi boleh dibagi-bagi untuk jawabannya. Oke. Iya, di sini nulisnya satu kelompok 1. Ya, langsung ditulis di lembar situ. Ya, jadi alat yang dibutuhkan itu LKPD, kemudian kalian boleh sumbernya buku paket ataupun internet, boleh kalian searching. Kemudian kalian kerjakan, ini adalah kerja tim, jadi tolong berbagi biar bisa selesai tepat waktu dan juga bisa berdiskusi.
Dan yang apa namanya? Nanti yang akan presentasi akan diundi ya. Siapa yang akan presentasi? Oke, waktunya 20 menit ya. Nah, waktunya 20 menit dari sekarang. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan ya. Ini siapa aja kelompoknya? Adit. Terus M Nopal, Faiz, Dayhaki, Lazia. Oke, bisa ditulis ya ini. Ini kan ya? Iya, nggak apa-apa. Ini kelompoknya siapa aja? Saatnya jam ketiga dimulai. Siapa? Nabila, Nabila, Veronica, It's time to begin the third lesson. Adita ya? Ya. Iya. Ikannya pada mati. Iya, kan ditulis di buku udah. Kan itu. Ini kelompoknya siapa aja? Surya. Siapa? Wirja. Fauji. Ilham. Reja. Udah cukup? Kalau nggak cukup boleh di belakangnya. Perhatikan waktunya ya, anak-anakku sekalian. Di depan udah ada pewaktu online Ibu sediakan. Jadi biar kalian bisa memanage waktunya agar bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Ini kelompoknya siapa aja? Nuri, Dita, Saskia, Atika, Silva. Udah. Ya. Ini di apa namanya? Golongkan. Ini pencemaran yang mana yang termasuk pencemaran tanah, mana yang termasuk air, mana udara dan mana
Suara, misalnya pencemaran tanah. Nah, ini nomor berapa coba? Ini udara. Nah, kayak gitu. Ah, gitu ya. Ini kelompoknya siapa aja? Jen, terus Noval, Dirga, M. Fahri. Kenapa? M. Jati. Oke. Apa? Nah, amati ini bagaimana keadaan airnya. Ini gambar 1. Airnya gimana? Kotor ya tulis, airnya kotor. Tergolong air tercemar atau air bersih? Tercemar gitu. Berarti kalau nggak gambar 1 airnya apa? Ini kotor. Air gambar 2 bersih. Berarti gambar 1 airnya bersih, ini airnya kotor. Lanjut aja, nggak apa-apa. Ini kelompoknya siapa? Afra, Arfan. Kesimpulan dari yang sudah kamu lakukan di sini. Iya, enggak maksudnya dari pertanyaan-pertanyaan yang ini gitu. Arfan udah, Arkan ada lagi. Lutfi, Finli. Ini kelompoknya siapa aja? Halimah, Alia, Fitria, Anissa Hetiana, Nisa Febrianti. Daya. Ini kelompoknya siapa? Alicia, Isa, Rivaldi, Kamila, Rahma. Oke, kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan ya. Nggak apa-apa. Boleh dibantu kalau ada yang belum. Ini yang Kamila ada jawabannya. Boleh dibantu Kamila untuk jawab ini. Ini.
Udah. Berarti ini udah bisa mengelompokkan mana pencemaran air, ya, mana pencemaran tanah, udara, dan suara. Udah. Kemudian sumber pencemarannya juga tahu ya, dampak pencemarannya, upaya penanggulangannya juga sudah. Kalau udah semuanya, nggak 10 menit aja udah kita ini ya. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Jadi pencemaran lingkungan apa? Bisa dijawab lagi. Yang masuk gitu. Oke, kalau yang pertama presentasi kita ini kan deh ke yang kelompok yang mau ya. Nanti yang kedua baru kita undi. Apa mau diundi dua-duanya? Diundi dua-duanya. Siapa yang mau dulu? Reja udah? Satu lagi. Ini berapa lagi? Kelompok si Pais? Satu lagi. Ini bentar lagi. Ya. Ini udah? Nggak apa-apa. Jawaban kalau kelompok boleh sama, boleh. Kan kita diskusi. Ya. Kenapa, Arfan? Dia nggak bisa lewat. 40 soalnya ya. Kenapa? Mana? Bagaimana cara mengidentifikasi? Nah, bersih. Mana ini? Bagaimana cara untuk mengidentifikasi keadaan air di sekitar lingkungan kalian? Misalnya, kalau keadaan yang kotor, bagaimana identifikasinya? Kalau kalau lingkungan air yang kotor kayak gimana coba? Nah, iya berarti warnanya berubah. Terus bagaimana dengan baunya? Bau menyengat gitu. Berarti itu lingkungan yang kotor. Kalau lingkungan yang bersih berarti kan identifikasinya gimana? Sebaliknya ya kan, bisa diminum ya kan. Kalau yang kotor bisa nggak diminum? Nah, itu kan identifikasi. Nggak apa-apa. Atau dampaknya masa air bersih yang jernih nggak ada dampaknya. Misalnya kita jadi apa lingkungannya jadi apa? Kalau lingkungan air bersih ke kita gimana? Nyaman nggak kita lihatnya? Nah, dampaknya kan kita jadi nyaman. Iya. Udah. Hei. Udah belum kamu? Hah? Ngantuk. Cuci muka dulu di sana. Siapa teh namanya? Hah? Nopal Dimas. Dimas, ayo Dimas cuci muka dulu. Udah selesai?
Ini muat nggak Ibu? Kalau nggak muat berarti Ibu nggak kurus. Kelompok Alicia udah? Satu lagi. Boleh dibantu aja ininya, nulisnya. Oke, baik. Berarti Ibu berikan untuk yang pertama itu kesempatan kelompok mana yang mau tampil? 5, oke, boleh. Silakan 5 ke depan. Yang lain tolong perhatikan ya. Jawabannya apakah sama atau kalau ada yang tidak sama, bolehkah kita berdiskusi? Kalian jawabnya sampai bagian sebentar. C terus E ya. Kalian jawab bagian C dengan E. Udah dibagi-bagi siapa yang ininya presentasinya? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Faradina Sulistiawati. Aku Nabila Fauzana. Aku adik dari. Perkenalkan, nama aku Deji Kirana Lasari. Aku Fauzana Nabila. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Boleh pegang. Untuk yang C, permasalahannya. Gambar 1, keadaan air sungainya terlihat sangat tercemar, banyak sampah yang mengapung di permukaan air. Untuk gambar 2-nya, keadaan airnya sangat bersih dan jernih. Gambar 1 tergolong air tercemar dan gambar 2 tergolong air bersih. Dampak air tercemar adalah air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit, dapat merusak ekosistem, dapat mengurangi hasil perikanan. Oke. Untuk mengidentifikasi keadaan air, kalian bisa amati warna air, kejernihan, dan keberadaan sampah atau kotoran di permukaan air dan cium bau air. Dan untuk yang tindakan yang akan kami lakukan jika air tercemar adalah mengurangi penggunaan plastik, membuang sampah pada tempatnya. Oke? Ya, selanjutnya. Untuk kegiatan yang kegiatan penyelidikan nomor 1 untuk pendapat dalam lingkungan 1 dan kedua, itu lingkungan 1 saya melihat kotor, tercemar sampah, dan tidak sehat. Sedangkan lingkungan kedua saya melihat bersih, hijau, asri, dan sehat, enak dipandang. Untuk nomor 2 akan terjadi seandainya pada lingkungan 1 dibiarkan demikian secara terus-menerus, akan terjadinya pencemaran tanah dan air, menimbulkan bau tidak sedap, menjadi sarang penyakit, dan berpotensi menyebabkan bencana seperti banjir. Untuk nomor 3, peristiwa 1 terlihat ikan mati dan mengapung permukaan pada air. Ini apa? Hal itu terjadi mungkin karena adanya limbah dibuang ke laut.
Peristiwa kedua, terlihat bahwa banjir terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Nomor 4, iya, jika air tercemar, ekosistem di dalamnya pun tidak dapat hidup. Jika hal tersebut dibudidayakan, ada potensi bahwa makhluk hidup di dalamnya akan punah. Untuk yang nomor 5, bagaimana solusi tepat untuk Yang nomor 4 sudah? mengurangi masalah lingkungan jika lingkungan kita tampak seperti pada gambar lingkungan 1? Mengajak semua Boleh agak keras ikut suaranya? Agak keras. Mengajak semua warga ikut bekerja sama membersihkan agar mereka merasa lelahnya, lalu membuat himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nomor 6, jelaskan menurut pendapat kalian apa itu pencemaran lingkungan. Adanya zat-zat berbahaya atau polutan ke dalam lingkungan hidup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 5. Nah, sekarang diundi ya. Siapa nih yang akan presentasi untuk menjawab bagian selanjutnya? Oh, salah ini mah ya. Belum di ini. Yang ini. Tadi kelompok yang ini udah ya. Berarti sekarang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 6 ya, karena 5 udah. Kelompok 7 dan kelompok 8. Oke, kelompok berapa? Kelompok 6. Berarti selanjutnya yang kegiatan 2 dan kegiatan 3 serta kesimpulan. Siapa yang dari langsung kegiatan 2 aja ya, itu udah. Kegiatan 2, kegiatan 3 dan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Silva. Nama saya Tika Pratiwi. Nama saya Saskia Dwi Natasha. Nama saya Nuri Fitria. Nama saya Maharadita. Kegiatan 2. Pencemaran air yang disebabkan oleh pembuangan limbah. Terus pencemaran udara yang disebabkan oleh asap rokok karena asap rokok mengandung banyak zat kimia berbahaya termasuk poluran beracun dan kaisogonik yang memperburuk kualitas udara. Pencemaran tanah tersebut tampak kotor dan berlumpur. Kemungkinan besar hal tersebut berasal dari limbah dan sampah. Pencemaran udara, hal tersebut terjadi karena pesawat mengeluarkan emisi gas buang dari mesin jet yang membakar bahan bakar fosil. Pencemaran air yang disebabkan oleh sampah yang menumpuk di atas permukaan air. Pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah yang menumpuk di atas permukaan tanah.
Pencemaran udara yang disebabkan oleh asap dari pabrik yang dapat meningkat polusi. Pencemaran suara karena mengerai suara menghasilkan suara bising berlebihan dan mengganggu. Jenis pencemaran tanah. Sumber pencemaran tanah sampah rumah tangga, limbah industri pestisida. Indikator pencemaran tanah tidak subur, bau tidak sedap. Dampak pencemaran. Kesuburan tanah berkurang, tumbuhan sulit tumbuh sumber penyakit. Upaya penanggulangan daur ulang mengurangi sampah plastik, pengolahan limbah. Jenis pencemaran yaitu pencemaran udara. Sumber pencemaran udara yaitu asap dari knalpot motor atau mobil, asap dari cerobong pabrik, asap pembakaran sampah, dan lain-lain. Indikator pencemaran udara yaitu udara berdebu, bau asap, dan jarak pandang berkurang. Dampak pencemaran udara yaitu gangguan pernafasan, hujan asam, dan pemanasan global. Upaya penanggulangan pencemaran udara yaitu penghijauan, filter asap pabrik, transportasi ramah lingkungan. Untuk jenis pencemaran yang kedua adalah pencemaran suara. Sumber pencemaran dari kendaraan bermotor, pesawat, kereta api, pabrik, dan musik keras. Indikator pencemarannya bising dan mengganggu kenyamanan. Dampak pencemaran, stres, gangguan pendengaran, dan sulit konsentrasi. Upaya penanggulangan menggunakan penutup telinga, lokasi pabrik atau stasiun atau bandara jauh dari pemukiman penduduk. Jenis pencemaran air. Sumber pencemaran yaitu sampah rumah tangga, limbah pabrik, limbah pertanian. Indikator pencemaran perubahan warna, bau, dan rasa. Dampak pencemaran yaitu menyebabkan penyakit kematian, biota air tidak layak dikonsumsi. Upaya penanggulangan yaitu pengelolaan limbah, tidak membuang sampah ke sungai, menjaga kebersihan lingkungan. Dan kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah Dengarkan yang lain. pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau energi baru yang berbahaya ke lingkungan yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. Jenisnya yaitu pencemaran tanah, air, udara, dan suara. Semua jenis pencemaran ini sangat merugikan bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Oleh karena itu, pentingnya untuk melakukan upaya penanggulangannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu dulu ya. Wabarakatuh. Tepuk tangan. Ada yang berbeda nggak jawabannya? Sama? Hampir sama? Hampir sama ya. Kalau gitu boleh duduk. Ya karena waktunya terbatas, jadi mungkin tidak semua kelompok bisa presentasi ya. Nanti di lain waktu boleh kelompok yang lainnya presentasi. Ya, dari LKPD yang sudah kalian jawab ya, tadi kalian sudah bisa mengamati tentang permasalahan ya. Yang dari gambar 1 ya, bagian C coba dilihat. Gambar 1 itu lingkungan yang apa? Kotor. Gambar 2? Yang bersih. Bisa nggak diidentifikasi lingkungannya? Yang kotor kayak gimana, yang bersih kayak gimana? Bisa. Salah satunya apa? Keadaan airnya. Keadaan airnya gimana? Kumuh. Airnya keruh ya. Kemudian akan berdampak nggak? Akan berdampak ya. Kemudian kalian juga sudah menjawab pertanyaan di bagian E, yaitu lingkungan 1, lingkungan 2. Lingkungan 1 adalah lingkungan yang bersih ya. Lingkungan 2 adalah yang lingkungan 1 yang apa? Kotor. Lingkungan 2 bersih. Peristiwa 1 keadaannya tercemar. Peristiwa 2 apa? Banjir ya. Kemudian kalian juga sudah tahu bahwa dari gambar tersebut dapat berpengaruh terhadap ekosistem ya. Kemudian kalian juga sudah menjawab solusi. Tadi apa? Coba solusinya apa?
sadar terhadap lingkungan. Ya, buang sampah pada tempatnya. Terus mengurangi penggunaan plastik. Nah, sekolah kita alhamdulillah ya konsisten terhadap penggunaan plastik dengan tidak menjual botol kemasan di lingkungan sekolah. Kalian berarti bawa tumbler ya? Ya, ibu juga bawa. Ya, ini adalah salah satu dari dalam menjaga ya solusi untuk menanggulangi masalah lingkungan. Tadi juga sudah kalian tahu tentang pencemaran lingkungan. Tadi kelompok 6 ya. Kelompok 6 pencemaran lingkungannya apa? Jadi kesimpulannya. Pencemaran lingkungan apa tadi? Oke, ya tadi sudah disebutin berarti ada jenis-jenis pencemaran. Ada pencemaran apa aja? Tanah, air, udara, dan suara. Kalian sudah bisa mengklasifikasikan dari gambar ya? Mana pencemaran tanah, mana pencemaran air, mana pencemaran udara, dan mana pencemaran suara. Dan dari kegiatan kita, kalian bisa menyebutkan jenis pencemaran, kemudian dampaknya, dan upaya penanggulangannya. Gitu ya. Nah, yang terkecil adalah kita jangan membuang sampah sembarangan. Nah, ilmu yang bermanfaat adalah yang diaplikasikan. Kalian udah tahu ya, pencemaran itu sangat berbahaya dan dampaknya sangat merugikan bagi manusia. Oleh karena itu, minimal tindakan terkecilnya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Oke? Baik, untuk menguatkan apa yang sudah kalian peroleh, Ibu akan sebelum ke penguatan, nah kita kembali ke permasalahan yang di awal tadi ya. Ya, mengapa siswa masih membuang sampah sembarangan padahal sudah tersedia tempat sampah? Karena kebiasaan, benar. Kurang kesadaran, betul. Males bisa jadi. Apalagi selain ini? Coba kira-kira kalian itu buang sampah sembarangan itu karena apa? Oh, tidak peduli terhadap lingkungan. Nah, mulai sekarang kita harus peduli berarti ya. Kemudian dampak kebiasaan buang sampah sembarangan bagi kesehatan dan kenyamanan belajar. Betul, lingkungan akan menjadi bau seperti tadi di LKPD ya kan? Kalian bisa mengamati mana kalau lingkungan tercemar itu adalah yang bisa bau lingkungannya. Kemudian juga kalian tadi menemukan ada timbul penyakit. Kemudian kalian juga bisa menemukan bahwa itu lingkungannya akan kumuh dan kotor. Ada lagi nggak dampak? Banjir, ya. Tuh. Solusinya bagaimana? Tadi dengan tidak membuang sampah sembarangan, melalui edukasi. Salah satunya adalah melalui pembelajaran seperti ini. Sehingga kalian teredukasi, dampak pencemaran lingkungan itu sangat dahsyat gitu ya. Makanya saya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada sanksi boleh ya. Mengingatkan ya, saling mengingatkan. Apakah lingkungan sekolah yang kotor termasuk ke dalam pencemaran lingkungan? Ya, betul ya. Mengapa? Coba kembali kepada konsep apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Apa tadi pencemaran lingkungan? Adanya zat-zat berbahaya atau Polutan ke dalam lingkungan hidup. Adanya, di lingkungan kita ada nggak polutannya apa itu? Sampah ya. Jadi ini termasuk pencemaran lingkungan. Termasuk jenis pencemaran apa ketika kita lingkungan sekolah kotor? Tanah ya. Kalau misalnya kita buangnya di selokan bisa jadi nanti pencemaran air gitu ya, karena selokan yang ada airnya kan jadi tercemar. Oke,
itu di awal masalahnya. Nah, ini Ibu akan menguatkan materinya tadi betul yang sudah oleh kelompok 5 dan 6 ditemukan bahwa yang namanya pencemaran itu adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, jenis pencemaran tadi sudah tahu juga kan? Ada pencemaran air, udara, tanah, dan suara. Kayak sound horeg, pencemaran suara nggak? Ya. Nah, iya, jelas gitu ya. Kemudian dampaknya apa? Tadi betul nih ya, munculnya berbagai penyakit. Punahnya spesies bisa jadi ya. Ini dampak bisa dalam pencemaran ini tidak hanya dikaji dalam bidang pipa saja ya. Bisa juga kalian kaji dalam bidang yang lain. Misalnya ini biologi nih. Ya, mata disiplin ilmu yang lain. Ya, munculnya berbagai penyakit, punahnya spesies, ledakan hama, ketidakseimbangan lingkungan. Ya, disiplin ilmu dalam bidang biologi ini ya. Kemudian alasannya kenapa sih perlu konservasi dilakukan? Tumbuhan dan hewan mengalami status kelangkaan. Ini biasa dalam bidang biologi. Mencegah pemanasan global dan gangguan siklus materi. Ini bisa geografi. Akhirnya yang terjadi kalau pemanasan global adalah iklimnya jadi terganggu gitu ya. Perubahan iklim. Kemudian memastikan konservasi hutan, hujan tropis. Ini karena hutan diketahui sebagai sumber dari obat-obatan dan industri. Melindungi kehidupan ekosistem laut, khususnya untuk ikan-ikan yang dikonsumsi oleh manusia. Ini alasan kenapa konservasi perlu dilakukan. Nah, dan upayanya apa? Tadi juga kalian sudah menjawab di AKBD, ada yang bilang memilah sampah dan melakukan daur ulang sampah dengan bijak. Melakukan pengolahan limbah lebih lanjut terhadap limbah beracun dan berbahaya, melakukan pengawasan terhadap gangguan penggunaan pestisida, melakukan reboisasi. Reboisasi apa? Ya, penghijauan atau penanaman kembali hutan yang gundul. Melakukan penyuluhan dan pendidikan mengenai lingkungan hidup. Nih tadi upayanya ya, edukasi, betul ya, tentang agar pencemaran lingkungan dapat dilakukan. Upayanya adalah seperti ini. Ya, ingat yang paling terkecil itu adalah apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Bisa ya setelah ini kalian dalam hati ada rasa bahwa oh saya udah tahu nih, maka saya harus aplikasikan nih ilmunya ya sehingga kalian tidak membuang sampah sembarangan. Oke? Ya, untuk mengetahui kalian paham materi ini, Ibu akan melakukan kuis. Kuisnya Ibu share linknya ya. Linknya apa teh namanya? Nanti namanya bisa diganti di profil ya, nama kaliannya. Oke, udah dikirim, Cak. Ya, boleh diklik, terus ganti namanya di profil. Misalnya ini ya, kayak di depan nih tampilannya. Ganti profil Rini misalnya nih ya. Rini Anggra ini. Kalau udah kalian bisa jalan arahkan ke panah, nanti nemuin gembok itu ada soal yang harus kalian isi.
Majuin ke sini nih. Boleh diganti dulu itu namanya. Tuh, kalian maju tuh. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Arfan, tolong kakinya. Nah. Udah? Ya. Oke, baik. Sambil apa namanya? Menunggu teman kalian. Nanti Ibu Oke ya, kalau yang udah masih ngerjain ya? Ya, sok lah ya, ditunggu dah. Ini nanti untuk refleksi ya. Satu orang, satu ya. Empat. Ini udah ada ya? Ini ya. Ganti deh yang positif. Ya. Cara apa sih? Kan menggunakan soalnya salah satu cara mengulangi jawabnya ini tadi menggunakan transponsasi umum. Oh iya.
Oke, baik. Sambil kalian menjawab itu, sekarang kita melakukan refleksi ya. Dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran kita, sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari saat ini? Zona manakah pemahaman materimu hari ini? Apakah zona biru, yaitu saya paham dan siap mempraktikkan? Apakah zona hijau, saya cukup paham tapi masih butuh latihan? Atau zona kuning, saya masih bingung dan perlu penjelasan ulang? Atau zona merah, saya belum mengerti sama sekali. Nah, itu ada stiker satu orang satu, silakan. Berarti satu orang satu ya, nanti dikembalikan ke ibu stikernya ya. Kalau udah, kalau mau misalnya, oh saya mah zona biru, ya udah tempel stikernya di zona biru. Oh saya mah zona hijau, berarti di hijau. Oke, boleh sekarang, silakan. Tempel stikernya berdasarkan pemahaman materi hari ini, zona manakah? Biru, hijau, kuning, atau merah? Kalau udah boleh duduk. Tidak harus sama dengan temannya ya, maksudnya kamu kalau Panas banget, Cok. Oke, udah semuanya? Berarti masih di zona hijau ya. Cukup paham, tapi masih butuh latihan. Emang nggak ada yang siap mempraktekkan tidak membuang sampah sembarangan? Butuh latihan. Oke, nggak masalah ya. Oke. Nanti stikernya dikumpulkan dan LKPD-nya juga boleh dikumpulkan per kelompok ya. Boleh LKPD-nya dikumpulkan? Perwakilannya aja mengumpulkan LKPD-nya. Di hektar. Iya. Iya. Di hektar aja. Tuh.
Dengan stiker-stikernya ya. Habis? Ya udah kalau itu nanti aja. Dikumpulin aja. Nah, pakai itu aja. Sini aja di sini. Stikernya. Habis terusnya. Udah sini aja. Nanti ya. Oke, baik. Ya, berarti ini bagian dari evaluasi. Ternyata kalian masih butuh latihan untuk tidak membuang sampah sembarangan ya. Tapi mudah-mudahan kalian bisa walaupun hanya kecil langkahnya, tolong perhatikan. Ya, walaupun langkahnya kecil, tapi mudah-mudahan dari langkah kecil ini akan menjadi perubahan besar bagi lingkungan kita, gitu ya. Alhamdulillah hari ini pembelajaran kita telah selesai. Untuk materi pembelajaran selanjutnya kita nanti akan belajar tentang struktur bumi, ya. Kemudian berharap ya tadi walaupun kalian masih di zona hijau, tapi mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan materi kita pada kesempatan kali ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Karena materi yang kita pelajari ini tidak hanya di bidang PIPA saja seperti yang tadi Ibu sampaikan, kayak di geografi misalnya. Ya. Ininya di ini dulu ya. Di stop dulu berarti kan. Oke, di bidang teknologi dan komunikasi dan informasi kalian bisa mencari data gitu ya tentang pencemaran lingkungan ya. Kemudian bisa nanti kalian akan ada tugas untuk membuat poster kampanye. Tahu kan kampanye kayak misalnya jangan membuang sampah sembarangan atau buanglah sampah pada tempatnya gitu ya. Itu bisa berhubungan dengan seni budaya ya. Dari desainnya kalian bisa konsultasi dengan guru seni budaya. Kira-kira ini gimana Bu desain saya gitu ya. Kalian boleh memilih kalau yang sukanya poster boleh buat poster. Mau digital maupun manual. Kalau kalian sukanya video boleh. Buat video misalnya kalian di syuting misalnya. Nih guys jangan buang sampah sembarangan ya gitu. Kalau kalian suka presentasi membuat PPT boleh. Apapun yang kalian minati. Jadikanlah itu tugas untuk kampanye tentang pencemaran lingkungan gitu ya. Kemudian dalam bidang kewarganegaraan atau sosiologi, pencemaran lingkungan juga ini bisa bagaimana peran kita sebagai masyarakat gitu ya, agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian bagaimana pemerintah bisa membuat kebijakan yang mendukung atau misalnya sekolah kita nih mendukung untuk tidak siswa-siswanya memiliki kebiasaan untuk sadar akan lingkungan gitu ya. Itu merupakan lintas disiplin ilmu yang kita pelajari sehingga sangat penting sekali gitu ya kita memahami tentang pencemaran lingkungan dan terutamanya harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Berarti sekarang nih ya kalau misalnya kalian jajan gitu ya, buang sampahnya di mana? Tempat sampah. Kalau ada yang masih buang di kolong meja, ditampol. Kayak gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah kita lakukan? Ya, cukup ya. Ya, mari kita akhiri ya pertemuan kali ini dengan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini karena di sana dia sudah bersama yang lain gitu ya.
Jadi curhat ya. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Ya, sampai ketemu di ketidakpastian waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Selesai, Pak.